Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa di mana kami dapat berkumpul kembali untuk mempelajari firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Ingat, ada satu pertanyaan yang saya pernah tanyakan. Dan saya mau tanyakan sekali lagi pada hari ini. Seberapa jauh firman Tuhan menjadi pelita dan menjadi terang bagi saudara? Seberapa jauh saudara yang saya kasih benar-benar mengandalkan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Ingat, firman Tuhan akan memberikan kebenaran. Firman Tuhan akan menunjukkan jalan yang kami harus tempuh, jalan yang kami harus ikuti. Jelas sekali untuk segala sesuatu yang kita hadapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, ada jawabannya. Ya, untuk jodoh ada jawabannya, untuk pernikahan ada jawabannya, untuk mendidik anak ada jawabannya, untuk keuangan ada jawabannya. Ya, untuk seluruh aspek kehidupan kita, lagi stres ada jawabannya, lagi khawatir ada jawabannya. Jadi pertanyaan saya yang saya sering renungkan sendiri, ya, saya sering mempelajari sendiri seberapa jauh firman Tuhan itu benar-benar menjadi pelita atau menjadi terang bagi kehidupan saya. Dan saya harus berkata, terlalu terang, terlalu jelas, terlalu luar biasa. Seperti minggu ini kita bicara tentang nasihat daripada Paulus terhadap anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan kemarin kita sudah mulai, saya ingin baca ayat ini lagi. Setiap hari saya akan baca ayat ini, supaya itu benar-benar tertanam. Semakin kita ulangi satu firman, semakin kita renungkan, semakin kita selidiki, semakin kita mempelajari, itu akan menjadi satu dengan kita. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Seberapa jauh kita lakukan begini? Ya, kemarin kita sudah menjelaskan, ya, jangan anggap Anda sendiri. Kalau anak orang muda, jangan anggap, oh aku masih muda, aku nggak bisa, aku ya harus tunduk taat. Memang harus tunduk dan taat, tetapi kalau Anda lebih dewasa, ya, bukan yang menilai Anda lebih dewasa Anda sendiri, ya, tapi ada orang yang rohani bisa menilai, dan lebih lagi Tuhan yang menilai. Karena di sini kita lihat Paulus menganggap Timotius itu jauh lebih dewasa dari banyak orang di sekelilingnya. Bahkan berapa sering Timotius ikut dalam perjalanan misi bersama dengan Paulus. Jadi jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan. Ya. Tapi berdiri, tegas, bangkitlah. Ya, kemarin kita sudah bahas untuk kita harus menjadi teladan, ya, dalam perkataan kami. Apa yang keluar dari mulut kami? Ya, ini satu hal yang sangat serius kita harus renungkan. Kita harus jaga. Ya, kenapa banyak orang yang tidak mau percaya Yesus? Karena kita katakan satu hal dan kita melakukan hal yang berbeda. Jadi tidak ada sinkronisasi antara mulut dengan tingkah laku. Ya, makanya lucunya, ya bukan lucu karena memang kenyataannya, habis perkataan ditulis apa? Dalam tingkah lakumu. Coba Anda duduk diam merenungkan tingkah lakumu seperti apa. Apakah tingkah lakumu seperti anak-anak? Padahal Anda sudah dewasa? Ya, atau tingkah lakumu memuliakan Tuhan atau tidak? Atau melalui tingkah lakumu orang dapat melihat
bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan Anda. Tanpa memperkatakan, orang bisa bilang, wow, kamu punya apa sih? Kamu beda dengan yang lain. Tiap kali aku ketemu dengan kamu, ada satu atmosfer yang lain daripada atmosfer lain. Ya, karena tinggal lakumu itu gimana? Apakah ada sinkronisasi antara perkataan dengan tingkah laku? Nah, mari kita lihat satu firman Tuhan, ya, yang sekali lagi sungguh luar biasa. Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, sekali lagi ini Paulus yang menyampaikan sesuatu. Dan saya akan baca dari TSI, Alkitab TSI. Jadi ikutilah teladan saya, Paulus berkata. Sama seperti saya juga mengikuti teladan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita teladani siapa? Dalam segala tingkah laku yang kita lakukan. Siapa yang kami teladani? Siapa yang kami ikuti? Siapa yang kita contohi? Yang kita masuk di dalam hidup kita? Dan Paulus mengajarkan kepada gereja yang ada di Korintus untuk meneladani dia. Ya. Karena apa? Dia menjadi teladan daripada Yesus. Segala sesuatu yang dia lakukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda benar-benar mempelajari dan merenungkan kehidupannya daripada Paulus. Paulus yang sebelumnya memiliki segala-galanya. Paulus yang luar biasa. Ya, Paulus pernah belajar dengan orang ahli. Ya, dia diberikan hikmat, marifat, dia memberikan pengertian lewat apa yang dia pelajari di dunia dengan seorang yang sangat terkenal pada zaman itu. Dan itu semua sia-sia. Karena pada waktu dia mengalami Kristus dalam hidupnya, dia mengalami kepribadian, seluruh aspek kehidupan dia berubah. Seluruh paradigma dia yang saat itu paradigma dunia berubah menjadi paradigma Tuhan. Ya, selidiki kehidupannya daripada Paulus. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul. Anda baca di dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Apa yang Paulus harus lewati? Ya, bagaimana Paulus benar-benar mengalami Tuhan Yesus. Padahal pada waktu Yesus ada, dia belum ada. Dia belum mengikuti Yesus. Dia belum memperkenalkan diri kepada Yesus atau Yesus belum memperkenalkan. Pada saat dia mau ke Damaskus untuk menangkap orang pengikut Kristus, untuk dibawa ke Yerusalem, untuk dianiaya, untuk dibunuh dan sebagainya. Dia mengalami metamorfosa. Bukan hidup lagi sesuai dengan keduniawian. Bukan fokus lagi kepada dunia. Tetapi semua fokusnya dia beralih kepada Yesus Kristus. Dia bilang, saya juga mengikuti teladan Kristus. Jadi kalau Paulus berkata, Anda silakan ikuti saya, ikuti teladan saya. Karena dia sudah meneladani kehidupan yang penuh dengan Kristus Yesus. Bagaimana dengan saudara? Apakah tingkah laku Anda, seperti tadi saya sudah ngomong, benar-benar menjadi teladan bagi orang lain? Benar-benar menjadi contoh di mana orang berkata, wow, si A ini hebat sekali. Ya, si A ini bisa dipegang mulutnya. Apa yang disampaikan A ya A, B ya B. Dulu, kalau orang berbisnis, mereka cuma jambatan tangan, salaman. Itu sudah kontraknya, itu sudah sah. Jangan harap sekarang. Jangan harap. Ya, seperti kemarin kita bicara tentang perkataannya. Berapa sering perkataan A yang keluar, tapi yang dilakukan B. Mulut hari-hari ini udah gak bisa dipegang.
tinggal lakunya gimana? Kalau mulut udah nggak bisa dipegang, bagaimana tinggal lakunya? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan ini. Apakah tinggal laku kita benar-benar memuliakan nama Tuhan? Gak ada yang sempurna. Saya ngaku gak ada yang sempurna. Kita semua bisa jatuh dalam dosa. Ya, kita semua bisa, tetapi respon terhadap itu menunjukkan apakah kita benar-benar mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau meneladani apa yang Yesus sudah lakukan. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan, coba kita bertanya, apakah Yesus lakukan? Ya? Apa Yesus akan lakukan dalam situasi ini? Apa Yesus akan lakukan dalam konteks ini? Ya, mari kita kembali berfokus kepada Yesus. Bagaimana berfokus kepada firman Tuhannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas kekuatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini Tuhan. Biar itu tetap tertanam di dalam hati kami masing-masing. Kami tetap berfokus kepada Engkau. Kami tetap melihat kepada Engkau. Dan kami mau menjadi orang yang benar-benar mengikuti teladan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkan kekurangan kami supaya kami dapat mengatasi, dan tunjukkan kepada kami bagaimana kami harus bergerak. Bagaimana kami harus menjadi orang yang percaya, orang yang mengikuti Kristus Yesus dengan segala teladan, dengan segala tinggal laku kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita maju terus. Ya, mari kita renungkan firman terus. Memang ditulis ini kepada Timotius sebagai anak angkatnya daripada Paulus. Dan dia masih muda. Tapi mari kita renungkan ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Gak peduli kita masih muda atau sudah tua. Apakah kita menjadi pelaku firman karena kita sudah mengalami Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selamanya. Kita katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.